Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2141-2143. Namun, anggota staf segera membalas, "Tuan, Anda salah. Bahkan jika benda ini adalah produk cacat pada waktu itu telah disimpan selama hampir 800 tahun, dan masih memiliki nilai kolektor tertentu." Jasper mengangguk dan berkata ringan, "Memang benar itu memiliki nilai kolektor tertentu, tapi bukan ini yang kita inginkan. Biarkan saya melihat barang-barang lainnya." Anggota staf tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, dia melanjutkan, "Mengapa kamu tidak melihat lukisan di sana? Ini lukisan asli Jacques Louis David." Setelah mendengar ini, Jasper melihat ke arah yang ditunjuk pihak lain dan melihat bahwa memang ada lukisan yang tergantung di dinding. Namun, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit jijik, "Kita akan merayakan ulang tahun seorang raja bisnis. Bisnisnya sedang booming sekarang, dan jika saya memberinya lukisan tentang kematian, bukankah saya akan mengutuknya?" Celine tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Kali ini, anggota staf tidak tahan lagi, dan membalas, "Tuan, Anda tidak bisa mengatakan itu. Berdasarkan apa yang Anda katakan, 90% barang antik di dunia ini digali dari makam orang mati. Barang-barang yang digunakan oleh orang mati tidak menguntungkan, jadi mengapa begitu banyak pengusaha kaya mengumpulkannya?" Jasper tidak melanjutkan pembicaraan dengan anggota staf. Setelah itu, dia melihat ada kuda perunggu di rak. Itu tampak biasa dan memiliki lapisan debu di atasnya. Sepintas, jelas bahwa tidak ada yang biasanya memperhatikan keberadaan benda ini. Bahkan pemilik dan staf toko tidak pernah memperhatikannya. "Bos, berapa kuda perunggu itu?" Jasper bertanya kepada pemilik toko, yang tidak pernah berbicara, dengan nada datar. Setelah mendengar ini, bos menoleh untuk melihat, hanya untuk memperhatikan bahwa ada barang seperti itu di tokonya. Kemudian, dia berkata tanpa berpikir, "Benda itu. Saya membelinya dengan harga murah, dan harganya tidak terlalu mahal. Saya akan menjualnya kepada Anda seharga $3.000 jika Anda menginginkannya." Jasper melirik Celine dan berkata, "Nona Maynard, bayar." Celine tersentak kembali ke akal sehatnya, ekspresi terkejut di wajahnya. "Ah, apakah ini hal yang Anda ingin saya berikan kepada tuan tua hukum?" Jasper mengangguk dan berkata dengan pasti, "Ya, persis." Celine ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Jasper tidak terlihat sedang bercanda. Pada saat yang sama, setelah dia memikirkannya, itu hanya $3.000, jadi mengapa tidak membelinya saja? Dia akan bertanya kepadanya apa yang begitu hebat tentang kuda perunggu setelah mereka meninggalkan toko. Karena itu, setelah mengeluarkan kartu kreditnya dan membayar, mereka mengambil kuda perunggu dan meninggalkan toko barang antik. Setelah masuk ke dalam mobil, Celine bertanya, "Saya benar-benar tidak mengerti. Ada begitu banyak barang di toko. Saya tidak tahu apakah itu asli atau palsu, tetapi mereka terlihat jauh lebih baik daripada kuda ini. Kenapa kamu memilihnya?" Jasper tahu dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu, jadi dia menjelaskan sambil tersenyum, "Jangan meremehkan kuda perunggu ini. Meskipun terlihat tidak mencolok, itu sangat berharga. Aku tidak akan berbohong padamu. Jika kamu memberikan ini sebagai hadiah, mereka yang menyadarinya secara alami akan memahami nilainya." Jasper tidak memberitahu Celine berapa nilainya. Omong-omong, kuda perunggu ini memiliki hubungan dengan kehidupan sebelumnya, tetapi dia pasti tidak akan memberitahu Celine tentang hal itu. Raut keterkejutan muncul di wajah Celine ketika dia mendengar bahwa kemudian pemilik toko barang antik itu buta sekali. Ironisnya, dia memperlakukan sampah sebagai harta dan harta sebagai sampah. Jasper berkata ringan sambil tersenyum, "Pemilik toko barang antik seperti ini menjual banyak barang palsu. Seiring waktu, bahkan mereka tidak akan bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Itu normal." Keduanya berhenti membicarakan topik ini, dan Celine menambahkan, "Ngomong-ngomong, terima kasih telah membantuku memilih hadiah hari ini. Aku akan mentraktirmu makan sebagai ucapan terima kasih." Secara kebetulan, Jasper sedikit lapar. "Oke, kamu harus memilih tempat itu. Saya baik-baik saja dengan apapun."
Lau Manor berdengung keesokan harinya. Di pagi hari, pintu masuk sudah penuh dengan tamu, mobil mewah, dan wartawan media dari Harbor City dan Nawait yang datang ke sini untuk pemotretan dan wawancara. Jasper dan Celine pergi ke Lau Manor pada waktunya. Setelah memasuki pintu, mereka disambut oleh kepala pelayan Lau Manor, Mer. Lain, kamu di sini. Baru saja, Tuan dan Tuan muda kami masih bertanya-tanya mengapa Anda belum tiba. Anda adalah satu-satunya yang hilang. Jasper tersenyum, kemacetan lalu lintas membuatku sedikit terlambat. Pada saat ini, Celine berbisik, Lau Manor benar-benar unik. Ini memang raksasa berusia seabad. Bahkan gayanya sangat berbeda. Jasper tersenyum dan berkata dengan suara rendah, banyak hal di sini dikatakan telah diperoleh oleh tuan tua hukum dari orang asing ketika dinasti sebelumnya jatuh. Saat keduanya berbicara, mereka berjalan ke halaman. Pada saat itu, Anna keluar. Jasper, Nona Maynard, kita bertemu lagi. Anna mengenakan gaun ungu panjang hari ini, dan gaun itu berayun dengan anggun. Celine merasa sedikit tidak nyaman ketika dia memperhatikan mata Jasper. Pria ini tidak pernah memandangnya seperti ini sebelumnya. Apakah dia benar-benar jauh lebih buruk daripada Anna? Celine tidak bisa membungkus kepalanya dengan ini. Jasper tersenyum lagi dan bertanya, kakakmu Henry dan calon ipar Jill seharusnya kembali dari Inggris untuk ulang tahun Tuan Tua Lau, kan? Anna kemudian memalingkan muka dari Celine dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, sebentar lagi mereka akan sampai. Kakek dan ayahku sudah menunggumu di dalam. Aku akan membawamu masuk. Setelah Anna mengatakan itu, dia memimpin, Jasper dan Celine mengikuti di belakang. Banyak orang datang untuk memberi selamat pada Tuan Tua Lau pada hari ulang tahunnya hari ini. Old Master Lau memiliki status tinggi di lingkaran kelas atas Harbor City. Selain generasi muda dari keluarga mereka sendiri yang naik satu persatu untuk memberikan berkah kepada Tuan Tua, generasi muda dari keluarga lain juga berbaris. Melihat belum giliran mereka, Celine menyebutkan sesuatu. Sebelum saya datang ke Harbor City kali ini, saya mendapat kabar bahwa setelah krisis subprime mortgage terakhir di Amerika Serikat, kita sekarang mengalami akibat dari krisis. Seluruh ekonomi domestik berantakan. Saya selalu merasa bahwa konsorsium asing utama sedang bersiap untuk melakukan sesuatu ke Summerland di masa depan. Jasper mengangkat seringai sarkastik di sudut mulutnya dan berkata, krisis keuangan skala besar akan terjadi di Amerika Serikat setiap 10 tahun. Laju pertumbuhan ekonomi mereka semakin sulit, terutama dalam 2 dekade terakhir. Mereka telah mulai mendorong orang untuk mencelupkan ke cek bulan depan dan membelanjakan dengan panik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka bahkan mengkhotbahkan secara terbuka bahwa konsumsi adalah satu-satunya akhir dan tujuan dari semua produksi. Tentu saja, orang-orang mereka juga setuju dengan pernyataan ini, yang merupakan awal dari krisis ini. Bahkan sekarang setelah krisis subprime mortgage telah berlalu, orang-orang di Amerika Serikat dan lembaga keuangan tidak dapat menanggung akibatnya. Celine mengangguk, setuju dengan pernyataannya. Konsumsi berlebihan di Amerika Serikat bukanlah hal baru. Kebiasaan ini mulai tumbuh sejak 30 tahun yang lalu, dan situasi saat ini tidak lebih dari buah buruk yang ditanam oleh kapitalis 30 tahun yang lalu. Keduanya sedang berbicara ketika Henry dan Jill datang dan menyapa mereka. Jasper, Nona Maynard, aku baru saja mencarimu di tengah keramaian. Saya tidak berharap Anda duduk di sudut terpencil seperti itu. Celine juga berdiri untuk menyambut mereka. Henry, Nona Cobb, lama tidak bertemu. Jill bertemu Celine ketika dia berada di Swallow City dan tidak terbiasa dengan putri-putri orang kaya di Harbor City. Sekarang setelah dia bertemu Celine, seorang kenalan lama, dia merasa dekat dengannya. Kedua wanita itu duduk, berpegangan tangan, dan mulai membicarakan hal-hal wanita. Jasper memandang Henry dan berkata sambil tersenyum, kamu baru beberapa hari ke luar negeri, dan sekarang kamu kembali. Bukankah kamu hanya membuang-buang waktu untuk bepergian? Henry mengulurkan tangan dan menyentuh bagian belakang kepalanya. Kemudian, dia tersenyum jujur. Tidak apa, bukannya keluarga seperti kita tidak mampu membeli beberapa tiket pesawat ke Inggris. Ini benar. Jasper bertanya lagi, apakah kamu melihat kakekmu? Henry mengangguk. Ya, aku juga memberinya hadiah dari Jill dan aku.
Saya baru keluar setelah saya memberikan restu kepada orang tua itu. Setelah dia mengatakan itu, dia bertanya lagi, saya mendengar Anda dan Nona Maynard baru saja mengobrol menarik. Apa yang kamu bicarakan? Jasper dan Celine bertukar pandang dengan senyum main-main. Bukan apa-apa, kami baru saja membahas akibat dari krisis subprime mortgage saat ini di Amerika Serikat. Mereka awalnya ingin mengambil keuntungan dari mitos bahwa pasar real estate hanya akan naik tetapi tidak jatuh dan memikat banyak konsumen yang tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka untuk meminjam uang melalui hipotek. Ketika mereka memasuki pasar real estate, mereka seharusnya memikirkan konsekuensi masa depan. Henry mengangguk. Meskipun ia berada jauh di Inggris selama ini, ia telah memperhatikan perubahan di pasar keuangan global. Sekarang Amerika Serikat dalam kekacauan. Jika saya menebak dengan benar, mereka pasti akan mengarahkan senjata keluar lagi, sesuai dengan karakter mereka. Bagaimanapun, mereka telah melakukan ini selama lebih dari setengah abad. Apakah mereka tidak akan mengirim pasukan ke Kori lagi? Jasper tertawa dan tidak mengatakan apa-apa saat mendengarkan apa yang dikatakan Henry. Dia telah bereinkarnasi dan mengetahui serangkaian konsekuensi keras yang ditimbulkan oleh krisis ini di kehidupan sebelumnya dan bagaimana itu berakhir. Krisis ini saja sudah cukup untuk membuat Amerika Serikat bangkrut jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki latar belakang militer yang besar. Ini karena Amerika Serikat memiliki penangkalan militer terbesar di dunia dan hutang yang besar kepada negara lain sehingga negara-negara kreditur enggan melihat Amerika Serikat bangkrut. Oleh karena itu, mereka mulai berlangganan lebih banyak utang Amerika Serikat untuk membantu mereka mengatasi krisis. Summerlin membeli banyak obligasi negara Amerika Serikat untuk membantu mereka melewati krisis. Namun, dalam kehidupan ini, hukum perkembangan banyak hal telah dipercepat lebih awal dari kehidupan sebelumnya. Ditambah lagi, banyak perubahan juga telah terjadi dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Apakah itu berarti jika Summerlin tidak membeli obligasi negara Amerika Serikat kali ini dan bahkan mengambil kesempatan untuk mendorongnya, Amerika Serikat mungkin jatuh dari kasih karunia? Jasper merenung dalam hatinya, dan jari-jarinya menggambar lingkaran di atas meja tanpa sadar. Melihat ini, Henry menyela pikirannya lagi. Jasper, menurutmu apa yang akan terjadi selanjutnya? Jasper berseru tanpa berpikir, jika saya benar, Swallow Capital juga akan berencana untuk segera membeli obligasi negara Amerika Serikat untuk membantu mereka melewati krisis. Mendengar ini, Henry sangat bingung, dan bahkan Celine dan Jill memandang Jasper dengan rasa ingin tahu, menunggunya menjelaskan alasan analisisnya. Jasper tersenyum ringan, sebenarnya, itu tidak sulit untuk dipahami. Amerika Serikat sekarang adalah kekuatan terbesar di dunia. Jika mereka bangkrut karena krisis utang, bencana bagi dunia akan lebih besar. Jadi saya pikir, saat ini, tidak ada negara yang mau melihat situasi seperti itu dan secara alami akan membantu mereka. Henry dan Celine sama-sama tampak menyesal. Sayang sekali. Jika Summerlin sekarang juga memiliki armada kapal induknya, serta angkatan laut dan udara yang maju, ia tidak perlu takut lagi pada Amerika Serikat. Kita bisa berhadapan langsung dengan mereka. Tidak perlu dipaksa untuk membeli obligasi negara mereka. Jasper berkata datar, pada kenyataannya, bahkan jika kekuatan militer Summerlin telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu masih akan membeli obligasi perbendaharaan Amerika Serikat. Ini adalah hasil yang tidak dapat diubah. Tapi kita tidak bisa membiarkan Amerika Serikat melewati krisis ini dengan mudah. Kita harus membuat mereka muntah darah kali ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.